Mila tuh makanan kesukaannya apa sih, Palen? Dada siapa? Namai tangan sama siapa? Dada terus menahan di pinggir. Guncangan hebat yang meruntuhkan langit dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Wong Kuno News. Hari ini kita seperti biasa ada beberapa video cuplikan mengenai aktivitas Valen setelah menjadi runner up di Akademi 7. Dan juga jangan lupa ini ada video yang lagi memanas antara Bung Haji Rhoma Irama dengan Bu Siwi selaku CEO dari Indosiar. Seperti apakah beritanya yang dikabarkan ini viral saat ini, patut kita nantikan. Oke, langsung saja kita ke videonya. Let's go. Mau nanya dong, ini kalian berdua ya? Iya, boleh bang. Mila tuh makanan kesukaannya apa sih, Palen? Dia tuh makanan dia. Kalau Mila dipanggil aku, dia orangnya jarang makan. Dan kalau disuruh makan pun susah. Makanan favorit dia itu juga banyak sebenarnya. Apa ya? Aku nggak milih-milih makan. Iya, nggak milih-milih makan. Cuman dibilang kalau makanan favorit tuh dia apa aja suka gitu. Cuman ada pantangannya juga gitu. Oh gitu. Sukanya apa ya kalau nggak? Pokoknya Buat apa dari buat? dia suka nyemil kalau Mila. Nah, ini ada pertanyaan nih dari M. Rizal Basri. Bagaimana perasaannya jika antara kalian berdua duet dengan artis lain? Apakah cemburu? Enggak. Oh, profesional ya. Aku nggak pernah cemburu. Nah. Orang cuma cemburuan habis. Oh, Jadi muka Mila kayak menggambarkan. aku nggak cemburuan orangnya. Iya dada sama siapa dia itu? Oh my god. Iya dada sama siapa? Namai tangan sama siapa? Dada terus menahan di pinggir jalan nggak ada orang. Oh my god, oh my god, oh my god. Tuh lihat si Valen tuh. Ya sedih dong. Kata siapa Valen kalah? Enggak, Valen mengalah kalah. Valen tetap ada di hati. Valen tetap juara di hati. Sekali 15 paket lagi, Bu. Valen the best one ya dong. Betul. Biasanya yang juara 2 gitu lebih sukses biasanya. Ada di rumah. Ya Mamina kan kecewa Mami. Nggak bisa buat tak bisa bantu Valen buat juara 3 tante bisa buat apa orang yang menengkes. Tapi juara 2 ya nggak apa-apa. Kan kita yang tahu penampilannya seperti apa dan gimana. Guncangan hebat yang meruntuhkan langit dangdut Indonesia. Berita ini bukan sekadar kabar burung yang lewat ditiup angin, melainkan sebuah ledakan dahsyat yang menghancurkan kedamaian jagat hiburan tanah air dalam sekejap mata. Sang Raja Dangdut, Rhoma Irama, telah mengambil keputusan yang mengguncang fondasi industri televisi dengan melarang keras seluruh karya agungnya digunakan oleh Indosiar. Keputusan ini menghantam bagaikan petir di siang bolong, menghanguskan kemesraan yang telah terjalin selama puluhan tahun antara sang legenda dan stasiun televisi yang mengklaim diri sebagai rumah dangdut. Keuntungan finansial yang fana tanpa memikirkan warisan moral bagi generasi mendatang. Kiamat kecil bagi Indosiar. Dan ekosistem acara unggulan bagi Indosiar, kehilangan hak untuk memutar katalog lagu milik Rhoma Irama adalah sebuah malapetaka yang setara dengan kiamat kecil dalam operasional kreatif mereka setiap harinya. Bayangkan sebuah tubuh manusia yang tiba-tiba jantungnya dicabut secara paksa. Ia mungkin masih tampak utuh secara fisik, namun tak ada lagi darah yang mengalir dan tak ada lagi denyut kehidupan di dalamnya. Mereka adalah tunas-tunas dangdut dari pelosok desa yang telah berlatih siang malam demi menaklukkan cengkok rumit lagu-lagu Rhoma Irama sebagai syarat mutlak menjadi juara. Namun, dengan adanya larangan ini, senjata utama mereka untuk berperang di panggung tiba-tiba dilucuti secara paksa tepat sebelum pertempuran besar dimulai hari itu. Asrama karantina kini dipenuhi dengan isak tangis dan kebingungan yang mencekam, karena mereka harus merombak total strategi mereka dalam waktu yang sangat singkat. Kehilangan kesempatan untuk menyanyikan lagu Sang Raja berarti kehilangan pengakuan tertinggi di dunia dangdut.
Sebuah beban psikologis yang sangat berat bagi anak muda yang tidak mengerti apa-apa tentang politik industri. Ancaman hukum dan bayang-bayang somasi yang menakutkan. Rhoma Irama tidak sedang bermain dalam drama opera sabun yang penuh kepura-puraan. Beliau sedang memainkan kartu hukum yang sangat serius dan mematikan bagi lawan-lawannya. Istilah somasi kini melayang di udara bagaikan awan gelap yang siap menurunkan badai besar di atas gedung megah milik stasiun televisi swasta tersebut kapan saja. Dengan dukungan tim hukum yang sangat kuat dan berpengalaman, sang legenda siap membawa sengketa hak kekayaan intelektual ini ke meja hijau jika peringatannya diabaikan. Ini adalah peringatan keras bahwa hak cipta bukanlah sesuatu yang bisa dianggap angin lalu atau digunakan tanpa permisi yang sah secara hukum negara. Setiap produser kini diliputi ketakutan karena satu kesalahan kecil dalam menyelipkan lagu soneta bisa berujung pada denda miliaran rupiah. Pedang keadilan telah dihunus dan mata pedangnya mengarah tepat ke jantung operasional industri yang selama ini dianggap semena-mena. Militansi Forsa sebagai garda terdepan sang Raja Dangdut. Kekuatan Rhoma Irama tidak hanya terletak pada suaranya, tetapi juga pada jutaan loyalis yang tergabung dalam Forsa yang siap bergerak melakukan pembelaan kapan saja. Penggemar fanatik ini memandang Rhoma bukan hanya sebagai idola musik, melainkan sebagai sosok panutan hidup yang harus dijaga kehormatannya dari segala bentuk penghinaan. Begitu maklumat larangan ini keluar, gelombang dukungan masif langsung membanjiri jagat media sosial dengan pesan-pesan yang sangat tegas dan penuh emosi mendalam. Tagar boykot terhadap Indosiar mulai bermunculan bak cendawan di musim hujan, menciptakan teror nyata bagi Departemen Hubungan Masyarakat yang kini sedang kewalahan meredam amarah. Mereka siap mematikan televisi dan menghentikan segala bentuk dukungan sebagai bentuk protes atas perlakuan tidak adil terhadap sang raja. Ini adalah kekuatan massa yang sangat nyata, sanggup meruntuhkan hegemoni rating dalam sekejap jika mereka merasa dikhianati. Ironi tragis berakhirnya sebuah kemesraan panjang. Sejarah mencatat bahwa Indosiar dan Rhoma Irama pernah memiliki hubungan yang sangat manis dan saling menguntungkan selama bertahun-tahun lamanya di masa lalu. Stasiun televisi ini dahulunya adalah panggung emas bagi soneta, tempat di mana konser-konser eksklusif yang megah disiarkan dan ditonton oleh jutaan pasang mata di seluruh negeri. Namun, seperti kisah cinta tragis dalam novel klasik yang berakhir pedih, hubungan yang dahulu penuh tawa kini berakhir dengan kepahitan yang sangat mendalam dan penuh luka. Publik kini dipaksa menyaksikan bagaimana dua sahabat lama yang pernah saling membesarkan, kini harus berdiri di sisi meja perundingan yang saling berseberangan. Keretakan ini menyisakan rasa perih bagi penonton setia yang merindukan sosok bijak Rhoma Irama duduk di kursi juri, memberikan wejangan kebapakan. Kursi kosong itu kini menjadi simbol kehilangan yang besar bagi dunia pertelevisian Indonesia yang kehilangan jiwanya. Efek domino yang mengancam tatanan industri musik. Langkah berani yang diambil oleh Rhoma Irama diprediksi akan menjadi pemicu efek domino yang akan meruntuhkan tatanan industri musik yang selama ini dianggap tidak sehat. Para pencipta lagu lain yang selama ini hanya bisa diam saat karya mereka dieksploitasi tanpa royalti yang transparan, kini seolah mendapatkan suntikan keberanian baru. Rhoma Irama sedang membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat, memimpin sebuah revolusi senyap untuk menuntut keadilan bagi seluruh komposer di tanah air. Jika stasiun televisi tidak segera melakukan pembenahan diri, mereka akan menghadapi gelombang protes yang jauh lebih besar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamatnya Mas Hasan dan Mbak Matus atas kelahiran seorang bidadari kecil, anak ketiga. Semoga jadi anak yang solehah ya. Mila Valenina Hasana, salam kenal. Nah, itu teman-teman ya, ternyata perselisihan antara Bang Haji Rhoma Irama dengan Bu Siwi selaku manajer Indosiar ini cukup rumit ya, dan ini harus segera diselesaikan mengingat Bang Haji Rhoma Irama ini memang adalah patokan dangdut Indonesia, Raja Dangdut Indonesia, dan juga Indosiar ini sebagai media atau sarana bagi anak-anak muda yang saat ini mencari jalur alternatif untuk mencari kesuksesan bagi yang
mempunyai suara-suara yang bagus untuk di dunia musik. Itu saja dari teman-teman ya. Mungkin video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau suka bisa di like, share, komen, dan subscribe. Kita bisa jumpa lagi di video-video selanjutnya. See you.